Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada malam hari ini ada kesempatan untuk memuji Tuhan, berdoa bersama dalam ibadah kelompok doa GKI Tanjung Selor. Bapak Ibu Saudara, kita pasti ada banyak pengalaman pribadi dan juga secara keluarga sepanjang hari-hari ini menghadapi berbagai situasi. Ada waktunya kita merasa sangat bergembira oleh karena semua berjalan dengan baik, tapi ada waktunya juga pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasa kesulitan dan kadang-kadang di tengah situasi yang berat kita kehilangan kegembiraan. Tapi kita percaya bahwa ada satu hal yang tidak berubah dalam hidup kita, satu kepastian atas dasar apa yang Tuhan sudah lakukan, bahwa di dalam keadaan apapun kita adalah milik Tuhan. Kita sudah diselamatkan, dosa-dosa kita telah diampuni, Tuhan sudah menjamin surga, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sehingga apapun yang kita alami sampai hari ini, kita tahu kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu malam ini marilah kita ambil waktu untuk memuji Tuhan, berdoa bersama, dan juga akan mendengar firman. Mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan Bapa Surgawi. Kita memiliki Bapa di surga, yaitu Allah pencipta alam semesta. Dan di dalam kepastian itulah Bapak Ibu Saudara, kita yakin hari ini Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami dari dosa, yang telah membebaskan kami dari ikatan kuasa setan, mengangkat kami menjadi milik-Mu sendiri, yang Kau kasih dan Kau pelihara secara sempurna, bahwa kami di dalam Engkau terpelihara sempurna. Hari ini apapun kondisi hidup kami mau bersyukur kepada-Mu ya Bapa, oleh karena status rohani kami di hadapan-Mu yang tak dapat diubah oleh dunia. Dan untuk semua pengalaman hidup yang tengah kami alami, kami mau bersyukur, karena di dalam segala keadaan kami percaya rancangan Tuhan yang kekal itu akan tergenapi dalam hidup kami. Hari kami juga mengakui Tuhan, sekiranya lewat hati dan pikiran di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, dan tekanan-tekanan yang berat, jikalau hati kami dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, meragukan akan kasih-Mu dan juga kebenaran firman-Mu, kiranya Bapa mengampuni kami. Juga jikalau kami ada dosa lewat perkataan, sikap hidup kami terhadap sesama, baik itu dalam kehidupan berkeluarga, dalam hidup kami dengan sesama orang percaya lainnya, kiranya Bapa hari ini kami dapat saling mengampuni, saling menerima kembali,
dan dipulihkan dalam hubungan, supaya kuasa si jahat tidak boleh menyerang, merusak kehidupan persekutuan, baik dalam keluarga, kehidupan pernikahan, anak dan orang tua, bahkan juga di dalam kehidupan jemaat-Mu. Bapa, hari kami juga mohon perlindungan oleh kuasa darah-Mu, melingkupi kami sekalian dimanapun kami ada, supaya pada waktu kami memuji-muji Tuhan, waktu kami membaca firman dan berdoa, kuasa Tuhan menyertai kami. Segala penghalang-penghalang kami perintahkan undur dalam nama Tuhan Yesus, supaya sungguh-sungguh dari pertama sampai selesai kuasa Roh Kudus saja menuntun kami sekalian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Ini sebuah lagu yang sangat meneguhkan kita bahwa kubur kosong membuktikan Yesus hidup, dan ada jaminan bagi kita untuk hari ini, masa depan kita bahkan sampai kepada kekekalan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian. Bapa yang kekal, kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh karena karunia-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia.
Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Bab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapa, kami percaya Engkau adalah Bapa yang kekal, pemilik alam semesta, penguasa atas hidup kami, Allah yang telah menyelamatkan kami dan menjadikan kami milik-Mu sendiri. Kami tahu bahwa kami aman di dalam jaminan-Mu. Kami tahu kasih-Mu takkan meninggalkan kami. Situasi kami berubah-ubah dan perasaan kami bisa tidak menentu, dan kondisi kami bisa berjalan tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi di dalam kepercayaan kepada-Mu kami yakin Bapa di surga, Bapa yang penuh belas kasihan, yang adalah pemilik hidup kami. Engkau tidak pernah bermaksud jahat atas kehidupan kami. Engkau Allah Juru Selamat, Engkau memelihara kami juga. Dan situasi kami hari ini kami tahu di dalam pengendalian Tuhan. Karena itu waktu kami membaca firman Tuhan, biarlah hati kami tetap tenang teduh dan bersedia mendengar firman dan juga melakukannya di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5. Saya membaca ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Petrus pada saat dia masih hidup bersama dengan Yesus Kristus di muka bumi ini, walaupun hanya untuk waktu yang singkat sekitar 3,5 tahun, tetapi sepanjang hidup Petrus, dia sudah mendengar pernyataan-pernyataan Yesus tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Nah, kita tahu bahwa sepanjang bulan Juni ini kita mendengarkan firman mengenai pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya, yang membuat kita sepenuhnya menerima bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dalam minggu-minggu ke depan Bapak Ibu, kita akan mendengar terus pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya, yang meyakinkan kita bahwa Yesus benar-benar Allah yang menjadi
manusia. Nah, Bapak Ibu, di dalam surat Petrus ini, Petrus kembali menuliskan apa yang dia sudah dengar, apa yang dia sudah dapatkan dari Yesus Kristus. Di sini Petrus berbicara tentang satu kepastian bahwa suatu waktu Gembala Agung itu, pemimpin kita, Raja kita yang akan datang, Juru Selamat kita, Yesus Kristus itu, dia akan datang Bapak Ibu, dan memberikan yang disebut sebagai mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sebuah gambaran tentang hidup yang pada akhirnya, hidup yang sudah kita lalui, kemenangan di dalam dunia, percaya kepada Yesus, jadi anak Tuhan, dapat penugasan ilahi sepanjang hidup. Dan meski situasinya berat, sakit, penyakit, tantangan, ada orang katakan musibah, menghadapi malapetaka, tapi tidak meninggalkan iman kepada Yesus. Setia sampai akhir hidup, menjadi saksi bagi Kristus di dalam keadaan susah maupun senang. Di akhir semuanya Bapak Ibu, Petrus berkata, firman Tuhan berkata, bahwa Gembala Agung itu akan datang memberi mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi pandemi seperti hari ini, dan situasi yang mungkin Bapak Ibu alami secara pribadi dan keluarga, ada penderitaan, ada kesusahan, bertahan dalam iman, jalani prosesnya, dan tetap di dalam keyakinan bahwa hanya Yesus Juru Selamat. Dan meskipun secara jasmani engkau tidak mengalami kesembuhan secara langsung, proses ini bahkan menyakitkan dalam proses perawatan, bahkan juga menghadapi tantangan untuk bisa melewati tantangan yang kau tengah alami baik dalam perkuliahan, hidup berkeluarga. Tetapi percayalah, di akhir semuanya kemenangan datang dari Tuhan dan jaminan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tetapi selama kita masih hidup di dalam dunia Bapak Ibu, supaya proses ini bisa berjalan dengan baik, kita diminta yang pertama adalah untuk senantiasa kalau muda tunduk kepada orang yang lebih tua. Anak-anak, hormati ayah ibumu. Murid, hormati guru, hormati dosen. Ya, setiap kita ada pemimpin di atas kita. Dan sesukar-sukarnya bagi kita untuk menerima mungkin perbedaan kepribadian, mungkin pandangan-pandangan. Dalam posisi mereka sebagai pemimpin, kita menghargai, kita menghormati. Dan dikatakan dengan sesama kita diminta, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, di dalam penugasan ilahi yang tengah kita jalani ini, nomor satu, jangan lupa kita menghormati otoritas. Tuhan pencipta alam semesta memberi kepada dalam keluarga ada seorang ayah, ada suami, di tengah masyarakat ada pemerintah, di dalam tempat kita bekerja ada pimpinan, dalam pelayanan gereja juga ada para pemimpin rohani. Bapak Ibu, otoritas ini diberikan Tuhan supaya dengan kita menghormati mereka, maka nilai-nilai, aturan-aturan yang baik dan benar itu dapat dikerjakan dengan baik. Dan waktu kita hidup dengan disiplin yang benar, hidup dalam kebenaran atas dasar aturan yang benar, baik aturan-aturan firman, aturan-aturan hukum sebagai bangsa dan negara Bapak Ibu, aturan-aturan mengatur masyarakat di tempat di mana kita ada, aturan-aturan di tempat kerja kita, maka dengan cara seperti itulah kita tengah menyaksikan tentang Yesus yang hidup di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan mengabaikan menghargai otoritas. Sering orang berkata, oh saya tidak takut siapapun ya, hanya takut Tuhan. Betul, tapi jangan lupa Tuhan juga memberi ada otoritas di atas kita. Yang kedua, dikatakan kita bisa menanti waktu Tuhan. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang kedua, jangan lupa kita percaya akan waktu Tuhan. Ada waktu untuk kita, mungkin kalau berbicara mengenai peluang yang baik dalam usaha, selain kerja keras, hubungan, juga dalam karir, begitu. Jangan lupa ada waktu Tuhan untuk kita. Tidak semua oleh karena kesanggupan kita secara otomatis pasti kita dapat. Ada kadang-kadang hambatan-hambatan di luar dugaan. Mungkin kita merasa, wah ini kita kurang dapat promosi begitu ya.
Tapi jangan lupa firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, jadi ada waktu Tuhan untuk setiap hal. Ya. Dan yang ketiga, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang ketiga, Bapak Ibu, jangan lupa waktu kita menjalani hidup dalam masa penugasan ilahi ini, kita belajar untuk kalau ada kekhawatiran, kita serahkan kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup kita. Ada prinsip yang sederhana Bapak Ibu yang kita sudah tahu lama, yaitu berdoa dan bekerja. Kalau kita sudah doa, penyerahan, kerja artinya kita ikut proses yang memang harus secara manusia kita lakukan. Bapak Ibu yang tengah masa pengobatan begitu, jadi sudah berdoa juga, Tuhan buka jalan. Kalau ada proses yang harus dijalani itu bagian kerja, maksudnya bagian kita, manusia kita. Ada rasa sakit ya Bapak Ibu ya, itu tidak gampang memang. Ada pikiran-pikiran kecemasan bisa muncul. Pertanyaan-pertanyaan apakah kita bisa melewati ini atau tidak. Tapi seperti Yesus katakan, biarlah kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Jadi pagi kita doa, serahkan kepada Tuhan. Lalu sepanjang hari itu kita tempuh prosesnya dengan menguatkan hati kita, dengan tabah, dan juga tentunya kalau ada pasangan, anak atau saudara kita, teman gitu, kita dipakai Tuhan juga untuk menguatkan. Intinya adalah kalau ada kekhawatiran serahkan kepada Tuhan, tapi bagian manusiawi kita harus tabah ikut prosesnya. Dan yang terakhir firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu jangan lupa, kita setiap hari ada perjuangan secara rohani, di mana lawan kita bukan darah dan daging, bukan manusia. Jadi kalau ada orang seperti mengajak musuhan, nggak harus dibeli ya Bapak Ibu ya. Kadang orang bilang, kalau dia jual ya saya beli, maksudnya menyambut tantangan, siapa takut begitu. Tapi Alkitab bicara bahwa lawan kita Bapak Ibu bukanlah darah dan daging. Ada iblis, roh-roh jahat. Nah, karena lawan kita ini kita tidak bisa lihat, harusnya kita dengan cara begini, kita hanya bisa apa? Percaya, bergantung kepada kuasa Tuhan. Jadi ketakutan berlebihan terhadap kuasa setan, ketakutan atas segala praktek sihir, ya, jangan sampai membuat kita menjadi orang Kristen yang akhirnya hanya melangkah, hanya selalu dalam ketakutan, kekhawatiran, dan melupakan ada bagian perlindungan Tuhan yang lebih besar. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, cukuplah bagi kita lawan iblis dengan iman yang teguh, dan percayalah di dalam jaminan kuasa Tuhan kita terpelihara. Jadi jangan takut ya. Kuasa kegelapan, setan roh jahat ada, tetapi kita orang percaya, kita dapat perlindungan di dalam kuasa Tuhan Yesus. Sehingga di saat kita menjalani hidup setiap hari, dalam rangka kita menyelesaikan tugas ilahi, menjadi saksi, memberitakan Injil, untuk menyatakan kebenaran dimanapun ada, jaminan Tuhan menyertai kita. Tetapi menolong kita untuk mengerti, jangan bersikap sembrono, jangan menganggap sepele bahwa kita di dalam satu situasi peperangan rohani setiap hari. Tapi percayalah, dalam penyerahan kepada Tuhan dan doa, Tuhan Yesus melindungi kita sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun keadaanmu hari ini, mari kita saling mendoakan. Nanti Bapak Ibu lihat daftar doa di grup kelompok doa masing-masing. Jangan lupa juga ada mungkin pokok-pokok doa yang tidak masuk di dalam catatan itu, tapi doakan juga supaya dalam kita menghadapi situasi yang berat ini Bapak Ibu, kita ada kekuatan secara rohani untuk menghadapinya. Ini tidak bisa kita lewati hanya dengan menguatkan hati kita sendiri ya. Kita harus, firman Tuhan bilang, berjaga-jaga dan juga berdoa ya. Karena itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu membaca firman, dan setiap kebenaran yang sudah kami dengar kiranya mendorong kami untuk lebih lagi hidup di dalam
ajaran Tuhan Yesus dan tahu bahwa di dalam situasi peperangan rohani ini, meski iblis roh jahat ingin menyerang, tapi kami lawan dengan iman yang teguh atas kepastian bahwa kami adalah milik Tuhan yang tak terpisahkan dari kasih-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kita menyanyikan kemenangan iman nomor 70. Aku kasih di Kau tiada bandingan. Kita mengasihi Tuhan tiada bandingan. Kemenangan iman nomor 70. Aku kasih di Kau Tuhan tiada bandingnya, sebab ada perdamaian yang dari-Mu diberi, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya, tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Ku tahu Tuhan lebih dekat dari manusia, dari lagu yang merdu Dia lebih mengislah, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya, tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Betapakah hadirat-Mu, oh Juru Selamatku, tinggallah di sisi-Mu, penuh dengan nikmat, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya, tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dapat mendengar firman, memuji Engkau dan juga saling mendoakan. Bahkan kami juga memberi bagi pekerjaan-Mu. Apa yang kami beri tidaklah sebanding dengan cinta Tuhan, tetapi kami tahu setiap uang yang kami miliki, harta benda dan aset yang kami miliki adalah anugerah Tuhan, dipercayakan bagi kami yang harus kami kelola untuk melayani kehidupan dan juga pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang telah memberkati kami hari ini juga menguduskan persembahan kami dapat dipakai dengan baik dalam pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah kelompok doa. Jangan lupa Bapak Ibu lanjutkan dengan berdoa untuk keluarga-keluarga sebagaimana sudah disampaikan di grup kelompok doa masing-masing. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.